Kita ke informasi lain, pemirsa. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 terduga teroris Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII di Jakarta dan Tangerang Selatan. Kedua terduga teroris berencana membuat bom untuk melakukan aksi teror. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 tersangka tindak pidana terorisme. Ketiga tersangka ditangkap di 3 lokasi berbeda. Tersangka AS ditangkap di Jakarta Utara, merupakan jaringan terorisme NII. Tersangka ARH ditangkap di Jakarta Selatan dan SN di Tangerang Selatan. 2 dari 3 terduga teroris yang ditangkap merupakan buron kelompok organisasi terlarang condet yang telah dibubarkan. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, tersangka ARH dan SN merupakan DPO penangkapan Maret 2021 yang berencana melakukan pembuatan bom dan akan digunakan dalam aksi teror namun berhasil digagalkan pada Maret 2021. Tersangka teroris SN ditangkap Densus 88 di kediaman orang tuanya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat pagi. SN merupakan DPO sejak Maret 2021 yang diduga sebagai pembeli bahan baku bom yang akan digunakan untuk aksi teror. Menurut Ketua RT setempat, SN dikenal sebagai sosok pendiam dan sangat tertutup di lingkungan. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sebetulnya ini sudah lama. Jadi pihak kepolisian itu sudah datang ke saya itu udah kira-kira setahun yang lalu. Datang ke saya minta izin untuk memantau DPO. Nah, karena ini dikatakan DPO, akhirnya saya sebagai ketua RT, saya membantu pihak kepolisian waktu itu. Sosoknya tertutup, sangat tertutup, tidak pernah bergaul. Ya, kalau keluar dari rumah hanya sholat di masjid, pulang sudah tutup lagi. Sementara itu tersangka AS merupakan warga RW 3 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut warga sekitar, AS dikenal sebagai orang yang tertutup, namun sudah lama AS tidak terlihat oleh warga di lingkungan tempat tinggalnya. AS ditangkap pada Jumat pagi saat akan bekerja di sebuah toko roti di kawasan Kelapa Gading. Petugas juga sudah melakukan penggeledahan di rumah AS dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebuah laptop. Tim Liputan MGN. Densus 88 menangkap 3 tersangka tindak pidana terorisme Jaringan Negara Islam Indonesia. Ketiga tersangka ditangkap di beberapa tempat berbeda. Dari 2 tersangka merupakan mantan anggota organisasi yang sempat dibubarkan pemerintah pada tahun 2021 lalu. Mengapa jaringan ini masih eksis? Sudah bergabung bersama kami malam ini Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat malam, Mas Islah. Ya, selamat malam, Mas Reza. Ya, Mas Islah, kita tahu sebelumnya, kita juga masih ingat ada 21 anggota NII sempat ditangkap di Sumatera Barat dan juga Tangerang Selatan begitu ya, Mas Islah. Kenapa NII ini masih masif, masih tersebar, masih terstruktur bahkan di Indonesia saat ini, Mas Islah? NII ini adalah bagian dari referensi ideal lama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Artinya ini sebenarnya adalah gerakan-gerakan lama yang sudah terlanjur strukturnya terlanjur menguat dan mereka melakukan gerakan-gerakan infiltrasi di bawah tanah yang sangat rapi. Otomatis ideologi mereka akan terus dijaga dan tentu saja pihak penegak hukum tidak akan lengah untuk kelompok-kelompok seperti NII atau Jamaah Islamiyah ini. Ini memang dua organisasi yang sangat masif melakukan regenerasi dan juga rekrutmen. Artinya di antara mereka ini selalu terjadi sambung menyambung dari tokoh-tokoh lama yang kemudian dari berbagai wilayah ini mereka sangat rapi, ada bidang-bidang, ada struktur organisasi yang memang giat sekali melakukan pendidikan dan aksi-aksi amalia, perencanaan-perencanaan, latihan-latihan militer dan sebagainya. Untuk mengikis jaringan ini seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas Islah? Kalau Anda katakan tadi sangat rapi, sangat terstruktur.
Ya, kalau menurut saya memang penangkapan ini bukanlah satu-satunya solusi ya. Penangkapan ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan penyadaran maupun penjeraan kepada masyarakat. Yang paling penting adalah penangkapan ini adalah bagian dari pencegahan. Jadi konsep-konsep yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 kalau kita perhatikan belakangan ini adalah berupaya untuk melakukan penangkapan-penangkapan ini untuk pencegahan. Amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kan memang memberikan amanah kepada Densus untuk melakukan penangkapan-penangkapan untuk mencegah. Ya, jadi kalau dulu undang-undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 itu kan lebih kepada actus reus, tapi kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini kepada mens rea. Artinya orang-orang yang baru ingin melakukan, baru berniat, ini sudah bisa ditangkap. Oleh karena itu memang yang perlu kita sadari adalah kadang-kadang kita terlalu menyimplifikasi persoalan radikal. Banyak orang yang mengatakan radikal ini sudah mati. Bahkan kadang-kadang dari pihak penegak hukum punya pandangan yang seperti ini, tapi tentu saja tidak dengan Densus 88. Saya yakin itu, karena kelompok radikal ini akan terus dijaga oleh ideologinya. Saya kira kalau ada orang mengatakan bahwa kelompok radikal ini sudah habis, sudah mati, saya kira ini mungkin literaturnya kurang dalam atau nongkrongnya kurang jauh ini. Karena memang kelompok-kelompok seperti ini pasti tidak akan pernah lepas dari pemantauan dari pihak penegak hukum seperti Densus 88. Kalau kita bicara soal NI lagi, Mas Isra, NI ini kan kerap dianggap sebagai organisasi yang inferior begitu. Tapi kalau dari segi keterlibatan langsung NI dalam aksi terorisme, ini seberapa besar sebenarnya, Mas Isra? NII ini sangat masif karena memang dia sudah terlanjur membangun struktur organisasinya sejak lama, dan tolong dicatat bahwa Jamaah Islamiyah pun itu sebenarnya adalah pecahan NII. Jadi kalau NII ini dulu solid, mereka ini kemudian memecah pada sekitar tahun 93 itu di bawah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, kemudian dia membentuk JI. Jadi tolong diperhatikan sebenarnya meskipun organisasi ini memecah dalam berbagai bentuk firqah, kelompok-kelompok, tapi sebenarnya tujuannya sama, cita-citanya sama, ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara Islam. Dan Mas Reza, itu sebenarnya 3 tersangka teroris ini bukan semuanya NII. Tolong biar supaya masyarakat paham ya, yang tergabung dalam NII ini hanya satu sebenarnya yang di Jakarta Utara. Tapi yang 2 ini sebenarnya adalah hasil pengembangan dari kasus lama yang terjadi di Condet dan Bekasi. Ini sebenarnya yang 2 ini adalah anggota FPI. Oke, ya salah satunya AS ya, yang terafiliasi dengan NII ya. Iya, betul. Itu adalah salah satu ketua cabang NII di Rawabadak, dan keterlibatannya adalah dia melakukan pengumpulan pendanaan yang kemudian disalurkan kepada organisasi induknya. Inilah mengapa Densus 88 pasti menangkap ini, karena Densus memang belakangan ini kalau kita perhatikan penangkapan itu berusaha mematahkan jalur-jalur pendanaannya. Karena memang harus kita ketahui kelompok-kelompok organisasi teror ini tanpa ada pendanaan mereka tidak akan bisa membangun struktur yang kuat. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 itu tentang Undang-Undang Pendanaan Teror ini pasti akan terus digulirkan untuk melakukan penangkapan-penangkapan dan berupaya untuk mematahkan jalur-jalur pendanaan mereka. Oke, ini sumber pendanaannya biasanya dari mana, Mas Islah? Mereka ini kan rata-rata self-funding karena memang pendanaan dari luar negeri kan sudah mulai dipatahkan oleh beberapa kebijakan pemerintah. Nah, untuk itu kemudian mereka melakukan pendanaan-pendanaan mandiri dengan melakukan infak-infak dari semua anggotanya, lalu kemudian ada pengumpul di situ, lalu disetorkan kepada tingkat amir yang berada lebih di atasnya lagi. Memang sistem-sistem pendanaan yang sifatnya struktural ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok teror yang lain seperti JI, JAD, JAK, JAS, dan yang lain-lain. Artinya mereka mengumpulkan dari bottom down, kemudian disetorkan kepada top up-nya. Nah, ini kemudian yang dilakukan sebagai dana-dana pergerakan, misalnya latihan militer, rekrutmen, pendidikan, dan juga untuk memperkuat berbagai gerakan-gerakan marhalah, infiltrasi, dan sebagainya terhadap organisasi-organisasi normatif. Ini lazim terjadi di kalangan organisasi teror. Nah, NII tidak terlepas dari itu, demikian juga JI. NII ini memang bisa dibilang sangat bahaya karena mereka selalu berusaha menghidupkan ideologinya, tapi ideologi tanpa ada pendanaan kan akan menjadi sampah gitu ya kasarnya ya.
Tapi untuk tetap hidup ideologinya itu, makanya mereka selalu berusaha untuk mengaktifkan lewat jalur pendanaan teror. Oke, lalu untuk membasmi terorisme, ini tentunya kan Polri harus bekerja sama juga dengan masyarakat. Nah, membangun community policy, apa yang telah dilakukan oleh Polri bersama masyarakat saat ini menurut pantauan Anda, Mas Islah? Karena kan AS ya, kita bicara AS ini menurut keterangan dari tetangga begitu bahwa ia adalah sosok yang pendiam, bahkan keluarga sendiri tidak tahu bahwa AS ini terlibat dengan terorisme, dengan jaringan terorisme, Mas Islah. Ini bagaimana sebenarnya membangun aware di masyarakat terkait dengan pemberantasan terorisme ini? Satu hal biasanya memang dari ciri-ciri mereka ini, Mas Reza, adalah orangnya cenderung eksklusif. Dia cenderung melakukan aksi-aksi alienasi dalam kesehariannya. Ini biasa. Dan kemudian yang harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa ketika ada orang yang berusaha menggunakan jubah-jubah agama atau jubah-jubah kesalehan, tapi di tengah masyarakat dia berusaha memecah belah. Dia berusaha membangun kebencian satu sama lain atas akar-akar perbedaan. Nah, ini memang orang seperti ini harus diwaspadai. Karena memang mereka ini berusaha untuk merekrut populasi dukungan populatif sebanyak-banyaknya. Ini biasa. Memang mereka tertutup. Tertutupnya itu adalah berupaya untuk menyembunyikan dirinya dari intayan-intayan dari pihak penegak hukum, termasuk gerakan-gerakan intelijen dari Densus misalnya. Tapi yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah biasanya dia cenderung anti terhadap kemapanan, anti terhadap pemerintah, dan dia ini cenderung melakukan upaya-upaya resistensi terhadap perbedaan. Dia ini sudah terbiasa dengan hidup intoleran misalnya. Nah, ini adalah indikasi-indikasi awal, Mas Reza. Oke, Mas Islah, artinya NI ini terus berkembang ya, khususnya dalam menyebarkan ideologinya begitu. Tapi dari Polri sendiri cara mengawasi rekrutmen terselubung seperti apa, Mas Islah, seharusnya? Memang kalau untuk urusan-urusan yang lebih dalam ya, gerakan-gerakan di bawah tanah mereka ini memang hanya bisa dilakukan oleh berbagai operasi intelijen, baik itu human intelligence maupun IT intelligence. Hal-hal seperti ini kan termasuk penangkapan terhadap 3 orang ini kan berdasarkan hasil pengembangan-pengembangan dari kesaksian tersangka-tersangka yang ditangkap sebelumnya, lalu mereka berusaha diintai, diintip sekian lama, setelah ternyata dia sudah well defined di satu lokasi dan dia ini sudah terdefinisikan dengan jelas bahwa ini orangnya baru diambil. Memang biasanya ketika dalam proses pengintaian ini dia cenderung tertutup, dia cenderung mengalienasi diri dari masyarakat. Dia memang keluarnya biasanya hanya dalam beberapa waktu tertentu, misalnya sholat Jumat atau apapun lah yang sifatnya untuk keperluan-keperluan ibadah, tapi dia cenderung menutup diri karena dia memang takut sekali identitasnya itu terbuka. Nah, tapi kan pihak dari intelijen Densus misalnya, dia tentu saja sudah punya rekam jejaknya, dia sudah punya identifikasinya, sehingga ya memang Densus tentu saja tidak akan ceroboh untuk menangkap mereka. Artinya sekali Densus menangkap orang, itu biasanya sudah pasti tersangka. Baik, terima kasih atas keterangannya Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.